Tiba-tiba ular raksasa yang dipakai untuk membuat perjanjian darah tadi keluar dan menyerangnya. Merasa ular itu adalah ancaman besar, membuat Xiaoyan langsung mengajak Lin Suya untuk lari menjauhinya. Namun saat mereka mengira mereka sudah aman, ternyata ular tersebut mengejar mereka dan menyerang Xiaoyan. Di sini dia sempat terlilit ular tersebut, lalu dia sengaja memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu dan membakarnya dari dalam. Akhirnya ular tersebut berhasil dikalahkan dan berubah menjadi sebuah bok. Paginya, Xiaoyan mengadukan tentang semua yang dilihatnya kepada para guru di akademi. Dengan menunjukkan bukti gerakan khas istana jiwa yang hanya diketahui oleh para guru. So mereka akhirnya menangkap para senior yang terlibat. Di sini Xiaoyan juga baru menyadari kalau Lin Suya belum kembali dari hutan semalam. Lalu Xiaoyan membawa box dari ular istana jiwa kepada penatua obat. Penatua obat mengatakan bahwa box tersebut adalah salah satu senjata berharga milik istana jiwa. Namun senjata tersebut lebih kuat dari pemilik aslinya sehingga pemiliknya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh senjata tersebut. Lalu penatua obat menyegel box tersebut dan tiba-tiba box itu berubah menjadi sebuah pedang besar, tapi tumpul. Buat belah semangka nggak bisa, buat tepuk ya. Lalu karena Xiaoyan belum mempunyai senjata apapun, di sini penatua obat menyuruhnya untuk mulai belajar menggunakan pedang tersebut. Namun awalnya, karena berat pedang tersebut yang terlalu ekstrim, bahkan Xiaoyan tidak dapat mengangkatnya sama sekali. So pertama Xiaoyan disuruh untuk lari memutari cincin spasial dengan membawa pedang tersebut. Singkat cerita, malamnya, utusan dari Istana Jiwa mendatangi Xiaoyan dan meminta senjatanya kembali dengan menggunakan Lin Suya sebagai sandera. Dia menyuruh Xiaoyan untuk datang kembali ke hutan di malam berikutnya. Lalu hari berikutnya Xiaoyan datang dengan membawa senjata yang dimaksud. Namun, Xiaoyan dan penatua obat sudah mempersiapkan rencana sebelumnya. Xiaoyan membuat seolah-olah dia dapat mengendalikan senjata itu, padahal penatua obatlah yang melakukannya dari dalam cincin spasial. Hal itu membuat utusan Istana Jiwa kena mental dan akhirnya dia dapat dikalahkan walau Xiaoyan juga mendapat luka karena tubuhnya tidak mampu menahan kemampuan penatua obat. Akhirnya di sini Xiaoyan dapat menyelamatkan Lin Suya dan malah mendapatkan senjata pertamanya yang diberi nama penguasa mistis berat, seperti cicilan berat. Paginya, setelah mendapat laporan tentang kejadian semalam, tentu saja para guru di Akademi Jianan merasa curiga dengan kekuatan Xiaoyan yang seorang diri dapat menyelamatkan Lin Suya dari utusan Istana Jiwa. Terutama Han Feng yang dari awal memang tidak menyukai Xiaoyan. Dia berpendapat bahwa mungkin Xiaoyan berkomplot dengan Istana Jiwa. Sementara itu, saat Xiaoyan sedang ubah-ubah karena zaman dulu Butati belum buka laundry, dia dihampiri oleh Bai Cheng dengan maksud meminta jatah preman, persis seperti yang dilakukannya kepada teman-teman Xiaoyan saat dia di penjara. Namun ternyata itu hanyalah pancingan karena semua teman-teman Xiaoyan sudah menunggu di luar untuk membalas mereka. Nah, ini gambarnya kumat. Singkat cerita, Xiaoyan dan teman-temannya dapat mengalahkan para seniornya dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu para juniornya lagi. Selanjutnya di sini Hujia menyarankan mereka untuk membuat sebuah organisasi siswa yang bertujuan untuk melindungi para junior dari perlakuan para senior mereka.
Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mengamanahkan kepemimpinan kepada Xiaoyan. Untuk membuat hal itu resmi, pertama mereka membuat nama untuk organisasi mereka, yaitu Perguruan Api. Lalu mereka harus meminta tanda tangan wali kelas mereka, yaitu Guru Rolin. Di sini mereka juga mendapat ruangan untuk pelatihan anggota organisasi mereka. Namun untuk merenovasi dan membuat organisasi mereka berjalan, mereka akan membutuhkan modal finansial. So di sini Xiaoyan dan yang lainnya memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan ide, yaitu dengan membuat obat dengan efek buff atau peningkatan kekuatan yang bersifat sementara yang nantinya akan mereka jual di pasar akademi. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa menyewa sebuah ruko di daerah Jalan Solo dan hasil dari penjualan mereka meningkat drastis. Namun seiring kesuksesan mereka, ternyata hal itu membuat toko obat lain menjadi sepi dan akhirnya ketua paguyuban toko obat Jianan mendatangi mereka. Orang ini bernama Han Xian. Dia menjelaskan tentang legalitas permainan harga pajak banyak, tapi intinya dia meminta perguruan api untuk memberikan sebagian keuntungan kepadanya. Sebagai balasan, dia akan menganggap perguruan api sebagai anggota mereka. Tentu saja Xiaoyan menolak hal tersebut dan hal itu membuat Han Xian menjadi marah. Lalu akhirnya dia menantang Xiaoyan untuk bertarung 5 versus 5 di ring, kayak di game sebelah. Melihat kemampuan Han Xian yang biasa aja, tentu saja Xiaoyan langsung menerima tantangan tersebut. Lalu setelah mempersiapkan rencana yang super rumit, Xiaoyan kembali ke penatua obat untuk menyempurnakan kemampuan mistis beratnya. Di sini dia diajari untuk menyerap energi alam dan disuruh untuk menghentikan air terjun dengan jinnya. Singkat cerita, saat hari H, Lin Suya malah terkena demam dan Xiaoyan juga belum selesai dengan pelatihannya. So Sun Er dan kawan-kawan memutuskan untuk membawa Xiaoyan ke pertandingan dengan mestera pusing. Di sisi lain, Han Xian dan para anak buahnya juga menggunakan obat yang dijual oleh perguruan api untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat geger geden dimulai, Bujia yang maju pertama dan dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun saat 3 lawannya maju bersamaan, dia mulai terlihat keteteran. Di sini Sun Er maju untuk menolongnya dan akhirnya mereka bisa mengalahkan ketiga musuhnya. Namun saat Han Xian turun tangan, Bujia dan Sun Er sudah mulai kelelahan dan akhirnya mereka berdua kalah melawan Han Xian. So di sini tinggal Hao Tian yang notabene tidak mempunyai kemampuan bertarung. So dia hanya bertahan menggunakan perisai 360-nya untuk mengulur waktu dan berharap Xiaoyan bangun dari pusing.